Oke, selamat malam. Kali ini saya mau sedikit cerita untuk masalah di akhir video saya yang ke Gunung Kahu. Oke, kita ke pembahasan intinya. Setelah perjalanan kita setelah dari Gunung Kahu menuju base camp bawah, itu terakhir di pos 3 sekitar jam siangan, kalau nggak salah ya jam 2 jam 3. Setelah melewati pos 3, terus kita santai sampai pertengahan ke pos 2. Itu sekitar jam kalau nggak salah setengah 6. Kita santai sebentar, agak lama. Di situ kita melanjutkan perjalanan sekitar jam 6-an, dan hal yang tak terduga yang kita alami saat menuju pos 2 itu kita ketemu cewek atau perempuan yang dari jauh itu dia teriak tapi seolah-olah kayak sambil meneriakkan sebuah nama. Tapi kita sebelumnya itu waktu santai di pertengahan pos antara 2 dan bukan, maksudnya dari 2 ke 3. Nah, sebelum kejadian yang cewek tadi teriak manggil nama, itu kita juga nggak nyangka ketemu di tengah jalan. Awalnya dia teriak, saya pikir kan ini orang atau bukan. Kalau orang, saya teriak juga ya pasti menyautin. Kalau enggak, ya nggak tahu lah. Jadi kita langsung bergegas untuk ngeliatin atau menuju suara tersebut. Kebetulan suara tersebut itu menuju kita balik. Dan alhamdulillahnya saya ketemu sama itu sumber suara. Dia setelah saya ketemu itu dia nangis. Dia memohon untuk meminta buat ngelanjutin perjalanannya ke puncak. Posisi di situ saya agak shock, kejut gitu. Karena kenapa? Karena dari penampilan dia, bukan penampilan, lebih ke peralatan dia itu cuma ya pakaian, terus dia ngandelin cuma botol minum doang, nggak ada bawa carrier, nggak ada bawa persediaan makanan, cuman bawa ya coklat, itu aja, nggak ada yang lain. Setelah saya tanya-tanya detail, dan ternyata itu teman yang 12 orang pendaki yang sebelumnya itu lagi bermasalah, yang waktu di part 1 saya yang gak sempet saya videoin. Dan itu orangnya, dan situ saya terkejut. Dia katanya udah bolak-balik buat usaha untuk nyusulin teman-temannya gitu. Saya tanya lagi, kenapa pengen nyusulin? Toh mereka yang 12 orang udah di pos terakhir, sedangkan posisi kita masih di pos pertengahan 2 ke 3. Itu jalur yang paling panjang antara pos-pos lain-lainnya. Terus saya tanya balik ke dia lagi, dia sambil nangis sih sebenarnya. Saya nggak tega juga kalau saya ngeliat cewek nangis gitu. Tapi masalahnya ya saya agak sedikit tegas gitu untuk ngasih tahu dia. Saya kasih tahu ini bukan bukit, ini gunung yang emang bener-bener di tengah hutan, pulau.
Kalau peralatannya nggak ada memenuhi standar pendakian, saya kasih tahu lagi kan, eh, kamu mau nyai mati atau gimana di sini? Bayangkan nggak ada bawa apa-apa, cuma bawa botol minum doang. Tenda nggak ada, makanan nggak ada, logistik nggak ada, cuma coklat. Itu doang yang dia bawa. Terus saya dan teman saya juga saya bujuk untuk kembali bareng kita ke base camp bawah. Dia tetap kekeh untuk ke puncak nyusulin temannya yang 12 orang. Ya saya tegasin lagi, ketimbang dia nyusahin orang kampung sama nyusahin pendaki yang dia susul itu, mending pulang aja kata saya. Kamu di sini yakin mau nyusulin? Ini udah jam malam, udah masuk malam, sedangkan perjalanan kita masih di antara pos 2 ke 3, dan itu jalur yang paling panjang. Itu nggak cukup, men. 1 sampai 2 jam. Paling nggak itu sekitar ya berjam-jam lah. Nggak cukup itu. Apalagi posisinya itu udah malam. Kalau emang dari pagi ya bisa aja sampai ke sana. Setelah kita bujuk itu, terus ya alhamdulillah dia mau. Setelah ikut kita, keadaan cewek ini agak bisa dikatakan itu ya agak pusing gimana gitu ya, entah mau kemasukan atau entah gimana, saya kurang paham. Saya tanya lagi sama dia, sebelum nanjak ada nggak makan? Kata dia ya udah saya enjoy aja gitu kan. Cuman posisinya dia itu waktu jalan itu agak kayak orang pusing gitu, kayak orang mabok. Ya udah saya instruksikan aja buat setiap perjalanan kalau pusing, kalau lelah, istirahat, bilang, jangan ditahan gitu. Agak susah nih orang dikasih tahu apa-apa. Saya sempat bingung di situ sama teman saya satunya. Saya juga nggak gimana ya ngadepin orang yang kayak gitu. Yang susahnya dia sama kita berdua yang ngejaga dia yang susah dikasih tahu. Ya udah, terus perjalanan kita waktu itu ya sekitar mau hampir di pos 2 ya, sampai di pos 2. Dan itu saya rencana mau masak di situ, dan gas kita juga sedikit lagi. Itu pun saya ngira pikiran saya itu cukup masak mie doang, nggak bisa nasi. Saya sempat bingung di situ, gimana nasib kita? Soalnya dari pos 1 ke base camp bawah itu nggak ada ojek lagi, men. Kecuali emang kalian udah booking duluan. Misalnya hari Selasa, pulangnya hari Rabu. Kalian booking di hari Rabu, jemputnya jam segini, baru bisa gitu. Ini kita enggak, cuman jalan batas pos 1 ujung paving sama sampai ke base camp bawah. Itu jauh banget, men, perjalanannya. Dan terus yang di hampir pos 2 saya sempat sambil jalan sambil bingung itu gimana kita makan nih, sedangkan persediaan kita cuma mie sama nasi doang, mie 1 bungkus doang lagi, dan gas pun bukan habis, tinggal dikit lagi. Pikiran saya itu cukup
masak mie doang. Ya udah, saya ya positif thinking aja lah. Ya udah, di pos 2 sampai, dan alhamdulillahnya kita ketemu remaja masjid yang lagi camping. Sebelumnya saya terima kasih buat remaja masjid jika kalian nonton ini. Dan sampai di pos 2 mereka menyambut kita dengan baik, dengan penuh ya sambutan yang hangat lah. Kita datang, kita disuguhin makanan, minuman, nasi, lengkap lah pokoknya, makanan ringan juga. Saya sangat terima kasih banget sebelumnya buat remaja masjid. Oke, thank you banget. Situ kita hampir kepikiran untuk ini cewek mending ikut di remaja masjid aja buat pulangnya bareng, kan itu mereka remaja masjid itu sekitaran ya 10 orang lebih. Saya nggak ngitungin orangnya sih, nggak sempat ke video juga, cuman sempat video makanannya aja. Ya udah, kita makan di situ sampai jam, kalau nggak salah ya jam 10-an ya, 10 atau jam 9. Setelah selesai kita lanjut dari pos 2 ke pos 1. Nah, kita kan di awal kita perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kan itu jalurnya menyisir aliran sungai ya. Seharusnya kan ada 3 pendopo itu kan ada jalurnya gitu. Itu yang benar. Nah, kita baliknya itu lewat yang jalur benar. Cuman kita nggak hafal. Kita dihafal cuman jalur yang lewat pinggiran aliran sungai itu. Ya udah, kita coba. Dan setelah perjalanan kita nggak tahu itu jalurnya. Soalnya kita agak membingungkan setelah perjalanan, setelah ketemu aliran sungai itu kan kita posisinya ketemu pulau lagi, maksudnya di seberang lagi. Kita cari-cari itu jalurnya, mungkin ada tanda bekas orang jalan. Itu kita sempat bingung sempat lama banget di situ, udah hampir jam 11-12an kalau salah. Kita keliling-keliling cari itu jalur. Setelah kita mencar, bukan mencar sih, kita tunggu dulu si ceweknya itu dulu buat jaga posisi awal kita. Terus saya sama teman saya cari jalurnya. Ya udah, alhamdulillahnya situ kita ketemu, cari jalan ketemu di ujung Paping. Dan situ saya agak lega dan ya plong lah pikiran saya, nggak mikirin jalurnya lagi. Terus ya si cewek ini juga agak sedikit fresh gitu setelah kita makan bareng di waktu ketemu remaja masjid itu. Ya walau si cewek itu makannya agak sedikit gitu. Setelah perjalanan kita itu perkiraan ya 2 jam sampai 3 jam ya, perkiraan ya. Dan ternyata itu kita sampai 4:30 subuh. Kenapa kita jadi sampai segitu? Kita juga lelah untuk cari jalur, bolak-balik, terus ya karena efek lelah lah, sampai-sampai kita tidur di tengah jalan di paving itu. Ya udah, kita santai aja lah, yang penting udah ketemu ujung jalan paving itu, kita tenang aja, santai aja. Tapi target saya ini jangan sampai 7:30.
kita harus sudah sampai. Namun si cewek ini di tengah-tengah jalan mau minta ditinggal lagi, nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke base camp awal. Itu kita bikin pusing lagi, meh. Saya sama teman saya tuh, gimana ini cewek? Ini udah nemu jalan camping, tinggal kita jalanin aja, pasti nemu itu kampung orang. Ya udah nggak apa-apa, kata kita kan, santai aja jalannya. Yang penting kita harus sampai ke base camp awal. Karena kita juga berdua dikejar waktu karena emang kita nggak pakai charter, harus pakai taksi klotok. Itu 7:30 udah harus stay di pelabuhan. Terus kita ya sambil tidur, minta tidur, ya 3 kali tidur di tengah jalan, setengah jam gitu. Yang penting ada tidurnya lah. Dan alhamdulillahnya kita menemukan kampung orang. Di situ kita kasih tahu buat tidur di depan rumah orang aja, dan kita tinggal di situ. Dan kita berdua sama teman saya tidur di klotok atau perahunya. Ya mungkin pelajaran yang saya ambil dari perjalanan saya ke Gunung Kahung ini adalah jangan pernah sesekali mengaitkan sesuatu hal yang mistis ketika ada orang yang kayak pusing-pusing gitu. Karena si cewek ini merasa dia kemasukan. Enggak, kata saya, kamu enggak kemasukan, emang kamu yang bikin kayak gini sendiri. Karena setan nggak bisa, maksudnya setan nggak akan pernah bisa membunuh kita, men. Yang ada tuh setan bisa mempengaruhi pikiran kita. Itu susahnya kalau orang sedikit-sedikit mengaitkan hal-hal yang mistis. Kalian sadar nggak sih, orang yang kesurupan itu disangka teman-temannya pada gak sopan ngomong. Padahal kalau kalian gak sadar, yang kesurupan itu kadang banyak teman-temannya yang sopan juga ada yang kesurupan. Ada yang toksit tapi nggak banyak kesurupan. Entah ya, itu tergantung masing-masing ya, kalau kesiapan mentalnya. Definisi sopan itu gimana, saya bingung, antara di hutan aja atau di kota. Yang pasti kalau kalian pemula seperti saya, itu kalau ke gunung persiapan mental dan fisik, dan yang pasti kelengkapan kalian saat mendaki itu harus kalian perhatikan. Dan juga kesiapan kelompok kalian, karena gunung nggak bisa diremehin, men. Kalau kalian sekelas bukit itu juga nggak bisa diremehin. Yang pasti kalau di alam bebas kita nggak bisa remehin lah. Kalau belum cukup seperti kita pengalaman, setidaknya kita memenuhi standar untuk pendakian. Ya mungkin segitu dulu untuk cerita saya ke pengalaman Gunung Kahung. Mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk cewek yang bersama kita, saya nggak akan menyebut nama Anda, tapi saya jadikan pelajaran itu bagi saya sendiri dan bagi kalian yang nonton. Oke, mungkin segitu dulu untuk
kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jalanan ya entahlah, dilihat aja. Oke, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.